pasti mau ada konspirasi lagi nih. Jangan sampai barang bukti lepas. Kenapa sih abis maraton? Mbak Cynthia, saya cariin kemana-mana juga Mbak. Ada berita penting Mbak. Ada berita apa? Tadi Mbak, Mas Pandi nembak Thalia di taman. Hah? Oh my God, terus gimana? Mereka jadian? Nggak tahu. Soalnya saya buru-buru nyariin Mbak Cynthia. Kamu itu harusnya dengerin dulu sampai mereka selesai, baru kasih tahu ke saya. Gimana sih? Lain kali yang tuntas dong. Iya Mbak. Aduh. Amazing, luar biasa. Hanya seorang Mbak Thalia bisa merasakan langsung dikejar-kejar dua cowok ganteng. Satunya Mas Kalcer, satunya Mas Pandi. Pecah, emang gak kaleng-kaleng perempuan ini. Bangga deh sebagai kembarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya nggak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan ini aja, titipannya Titi untuk Thalia. Makasih. Kamu ngapain kesini? Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan kepada kamu, tapi saya bisa menunggu sampai urusan kalian selesai. Sekarang saya tunggu di lobi ya. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Thalia. Thalia, tunggu sebentar lah. Thalia. Kamu tahu kan, apa yang saya bicarakan tadi itu serius. Saya beneran cinta sama kamu, Thalia. Iya Mas, saya berterima kasih karena Mas Pandi udah nyatain cintanya sama saya. Saya hargain itu. Tapi saya minta maaf Mas, saya nggak bisa balas perasaannya Mas Pandi. Kenapa, Thalia? Apa karena perjodohan kamu? Dan kamu udah ada rasa sama Kiblat, iya? Bukan soal itu kok Mas. Terus kenapa kamu nolak cinta saya? Karena selama ini saya itu udah nganggap Mas Pandi itu sebagai rekan kerja saya. Sekaligus teman yang baik buat saya. Jadi saya nggak mau ngerusak hubungan baik di antara kita. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai keputusan kamu. Tapi saya mohon sama kamu, tolong sikap kamu jangan berubah ya ke saya. Ya harus seperti Thalia yang saya pernah kenal selama ini, oke? Ya Mas. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Mas. Ya. Saya nggak akan nyerah, Thalia. Saya akan tetap mencintai kamu. Karena saya yakin kamu juga bisa berubah untuk mencintai saya. Kamu pacarnya Thalia kan? Pacar? Iya, saya ingat waktu itu kalian tuh gandengan di depan ruang meeting, terus sampai foto kalian itu viral dan digosipin sekantor. Maaf, saya guru ngaji Thalia. Saya bukan pacarnya. Aduh, udah deh, kamu udah gak usah banyak alasan. Kamu bilangin ya sama Thalia ya, dia itu jadi cewek jangan caper dan jangan deket-deket sama Mas Pandi. Kamu sebagai pacarnya gak mau dong pacar kamu itu dicap sebagai cewek gampangan, gak mau kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Tolong jangan asal nuduh seperti itu, Mbak. Karena gini, saya yakin Thalia itu hatinya baik. Dia gak ada niat seperti itu pasti. Ya jelas lah kamu itu pacarnya. Ya pasti dia itu di mata kamu cewek baik-baik, padahal aslinya udah egois, manipulatif. Mbak, tolong, Mbak. Jangan berasumsi seperti itu, Mbak ya. Karena jika memang ternyata apa yang Mbak katakan itu tidak benar, itu bisa menjadi fitnah loh Mbak buat Thalia. Dan itu sangat berbahaya sekali, Mbak. Ternyata Kiblat itu nggak senyebelin yang aku kira ya.
Aku nggak nyangka dia mau belain aku di depan Cynthia. Siapa bilang fitnah sih? Semua yang saya bilangin ke kamu itu adalah fakta. Jadi nggak ada yang fitnah. Saya tuh ngasih tahu kamu kalau dia itu bukan cewek baik-baik, bukan seperti apa yang kamu pikirin. Ngerti nggak sih? Gimana? Iya. Kebetulan kamu ada di sini ya. Mendingan kamu kasih dalil buat dia soal perempuan yang suka banget fitnah perempuan lain. Hah? Oh, sekalian juga di Rukiah. Biar dia waras karena saya baru tahu ternyata ada orang selicik dia. Nih, kamu lihat nih kelakuannya dia. Dia tuh suka playing victim, suka so innocent kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sudah. Sabar, Talia sabar. Udah, kamu jaga omongan kamu ya. Iya. Kita nggak usah ngurusin dia. Nih kita pergi. Iya, sini. Kamu tuh ngapain sih ngobrol sama dia? Cynthia itu orang yang udah bikin saya kehilangan program saya, sekaligus dia yang udah bikin nama saya jelek. Iya, tapi saya nggak ada niat untuk ajak dia ngobrol. Ya, kita cuma ketemu aja di lobi. Maaf, saya nggak ada niat sama sekali. Ya udah, misalnya nanti kalau kamu ketemu sama dia lagi, kamu jauhin dia, kamu tolak, gak mau ngobrol sama dia, gitu, bisa? Insya Allah. Insya Allah. Maaf, tapi apa program kamu itu selesai karena digosipin sama saya? Karena jika memang itu benar adanya, saya sanggup membuatkan klarifikasi saat ini. Nggak, gini ya, saya tuh emang kesal. Gara-gara dia tuh ngegosipin saya di kantor, sampai bikin semua karyawan itu ngomongin saya. Oh, Tapi alasan program saya akhirnya tutup, itu bukan karena kamu. Jadi kamu gak usah khawatir ya. oke. Sorry. Tadi kamu dengar pembicaraan Mas Fandi sama saya waktu dia nyatain perasaannya? Iya. Ya, saya udah nolak kok, jadi kamu nggak perlu khawatir ya. Enggak, kamu jangan salah sangka dulu. Saya lapar. Ya. Tadi emang udah makan cheesecake yang dititipin sama Titi, cuman masih lapar banget. Makan aja kali ya. Yaudah, kalau gitu saya temani kamu makan sembari saya coba sampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Ya. Iya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini. Saya ambil tas dulu. Yep. Jangan kemana-mana ya. Di sini banget nih. Di situ. Tunggu sebentar doang. Masuk. Mas Fandi, Ada apa, Ti? saya mau minta tanda tangan. Bekasnya. Ini pulpennya. Mas Fandi tadi habis nembak Mbak Talia ya? Kamu tahu dari mana? Tapi infonya valid kan? Gak usah dibahas, Ti. Mas Fandi ditolak Mbak Talia. Kamu boleh keluar sekarang. Saya masih banyak kerjaan. Oke Mas, jadi jawab ya pertanyaan saya ya. Itu agenda saya kenapa dibawa? Maaf Mas, hobi saya soalnya bawa barang orang. Permisi.